Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta di pertemuan kedua ini tentang garis dan sudut. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa terlebih dahulu, tengadahkan tangan kalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, tadi adalah materi garis dan sudut yang udah Bu Sinta bilang ya. Di pertemuan kedua ini, untuk submaterinya adalah membagi ruas garis menjadi beberapa bagian dan perbandingan ruas garis. Oke, sebelum memasuki materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, membatasi mobilitas. Kelima, menghindari kerumunan. Dan 1D yang paling utama adalah berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, balik lagi ke materi. Untuk kompetensi dasar di pertemuan ini adalah 3.6 dari segi pengetahuan, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk tujuan pembelajarannya di pertemuan kedua ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, diharapkan peserta didik dapat membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang dengan benar dan perbandingan ruas garis secara teliti. Oke, yang pertama, membagi garis menjadi beberapa bagian. Jika kalian diminta oleh guru kalian untuk membagi sebuah ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang, maka apa yang kalian lakukan? Nah, yang pertama, mungkinkah kalian langsung mengukur ruas garis tersebut, kemudian membagi ruas garis tersebut? Yang kedua, apakah bagian-bagian garis tersebut sudah bisa dipastikan sama panjang? Yang ketiga, bagaimana cara memastikan bahwa bagian-bagian garis tersebut sama panjang? Yang keempat, adakah cara-cara tertentu untuk mengatasi hal tersebut? Atau mungkinkah kalian sudah mempunyai trik tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut? Oke, kita lanjut. Salah satu cara untuk membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian sama panjang adalah dengan cara melukis garis tersebut dengan bantuan jangka. Bagaimana caranya? Kalian siapkan pensil, penggaris dan jangka kalian, amatilah baik-baik pada kegiatan berikut ini. Oke, materi ini diambil dari buku siswa Matematika kelas 7 revisi 2017. Kalian bisa udah dapatkan dari buku paket atau e-booknya, elektronik buku, tinggal di-download. Oke, ayo kita amati membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Gunakan penggaris untuk membagi sebuah ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Kemudian, ikutilah langkah-langkah pada tabel berikut ini. Contoh, membagi garis AB menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:3. Langkah yang pertama, di sini ada tabelnya ya, langkah-langkah kegiatan dan keterangannya. Langkah pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Oke, ini keterangannya, sebarang ruas garis AB. Langkah kegiatan yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang sedemikian, sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu 3 kali AP sama dengan PM. Oke, ini adalah garis AM. Buat ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang. Nah, misalnya AM-nya adalah 12 cm, dibagi 4, yaitu adalah 3 cm. Sama panjangnya. Jadi dari A ke P adalah 3 cm. Misalnya dari P ke Q 3 cm. Dari Q ke R 3 cm. Nah, dari R ke M 3 cm. Jaraknya sama ya. Oke. Tadi 1:3, kenapa bisa ketemu 4? Nah, itu dia adalah
hitungan 1 tambah 3-nya, perbandingannya nanti. Kita lanjut untuk langkah yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, tadi titik M di sini garisnya dihubungkan dengan titik B, kasih garis, dihubungkan. Kemudian, buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1 untuk langkah kegiatan yang keempat. Buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Yang sejajar dengan garis MB dengan P dan P1, ya sejajar. Kemudian langkah yang kelima, buatlah garis sejajar dengan garis P, P1, dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bilangan P1B. Nah, sebenarnya tadi misalkan Q di sini ada Q1, R di sini R1. Oke, ini adalah yang sejajar. Semuanya dengan MB. Langkah yang terakhir, dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 kali AP1 sama P1B. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk perbandingan ruas garis 1:5 dan 2:5 bisa kalian pelajari di buku paket buku siswa matematika kelas 7 revisi 2017 atau bentuk e-booknya atau elektronik bukunya. Nah, ini tadi perbandingan 1:3. Oke. Untuk semateri yang kedua, perbandingan ruas garis. Oke, ayo kita amati. Setelah kalian melakukan kegiatan mengamati tadi, lanjut kalian akan mempelajari tentang kesamaan dari hasil pembagian sebuah ruas garis. Contoh 1, perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Tentukan nilai X, A, P ini. Dari garis A ke P. Misalkan ada X. Nah, ini yang harus dicari. Oke, kita masuk ke pembahasan. Diketahui pada gambar di samping bahwa BM sejajar dengan PQ, sehingga didapat AP banding PB sama dengan AQ banding QM. Nah, AP-nya dimisalkan X, PB-nya adalah 3,6. Sama dengan AQ-nya adalah 2 cm. QM-nya adalah 3. Jadi, X banding 3,6 sama dengan 2:3. Atau X per 3,6 sama dengan 2/3. Kemudian dikalikan silang. X kali 3 sama dengan 3,6 kali 2. Hasil perkalian silangnya, kemudian X kali 3 adalah 3X. Sama dengan 3,6 kali 2 adalah 7,2. Nah, X ketemu adalah 2,4. Kenapa? Artinya adalah 7,2 dibagi 3. Karena dia perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 7,2 bagi 3 adalah 2,4. Maka nilai X-nya adalah 2,4 cm. Oke, contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah tentang panjang CQ. Nah, panjang CQ yang sebelah sini. Boleh dimisalkan X, A, B, C, terserah kalian. Oke, langsung kita ke pembahasan. Diketahui pada gambar di samping bahwa QR sejajar dengan CI sehingga didapat PC banding CQ sama dengan PI banding IR. PC-nya diketahui di soal adalah 2,7. Banding CQ-nya, ini yang ditanya tadi. Oke, boleh tetap CQ sama dengan PI-nya adalah 3 yang ada di gambar, banding IR-nya adalah 4. Jadi 2,7 banding CQ sama dengan 3/4, atau dalam bentuk pecahan berarti 2,7 per CQ sama dengan 3/4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dikalikan silang. Artinya adalah 2,7 dikali 4 sama dengan CQ dikali 3. 2,7 dikali 4 adalah 10,8. Sama dengan CQ kali 3, artinya adalah 3 CQ. Nah, CQ-nya ketemu 3,6, artinya adalah 10,8 dibagi 3. Karena bentuknya perkalian pindah ruas jadi pembagian. 10,8 dibagi 3, hasilnya adalah 3,6. Jadi panjang CQ adalah 3,6 cm. Oke, insya Allah semoga kalian paham. Kita lanjut ke contoh 3. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai A. Nah, tentukan nilai QM atau di sini disimbolkan adalah huruf A. Oke, yang diketahui AP-nya 6 cm,
PB-nya 9,6, AQ-nya 5 cm. Kita lanjut ke pembahasan. Diketahui pada gambar di samping bahwa BM sejajar dengan PQ, sehingga didapat MQ banding QA sama dengan BP banding PA. MQ-nya tadi dimisalkan A, QA-nya adalah 5, A banding 5 sama dengan BP-nya adalah 9,6 yang ada di soal, banding PA-nya adalah 6, jadi 9,6 banding 6. Oke. A banding 5 sama dengan 9,6 banding 6 atau A per 5 sama dengan 9,6 per 6. Kalau sudah, tinggal dikalikan silang, artinya adalah A kali 6 sama dengan 5 kali 9,6. A kali 6 artinya adalah 6A, 5 kali 9,6 adalah 48. Nah, A adalah 8. Kenapa bisa ketemu 8? Karena 48 dibagi 6. 6 ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 48 bagi 6 adalah 8. Jadi nilai A adalah 8 cm. Oke, ini untuk perhitungan skematik jika bentuknya segitiga siku-siku seperti ini. Jika untuk mencari CB, berarti BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Nah, catatan CD, CA-nya diketahui. Jika mencari BD kuadrat sama dengan AD dikali DC. Dan catatan CD diketahui atau DC diketahui, AD atau DA diketahui. Gambar yang ketiga, BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Mencari AB atau BA, berarti AD dan AC-nya diketahui. Nah, jika kesebangunan pada trapesium, bentuk trapesium seperti ini, misalkan di sini ada garis AB, C, E, D. Nah, ini ada rumus pola ikan namanya. E sama dengan A kali D ditambah B kali C per A tambah B. Jadi kalau mencari nilai E di sini yang ditanyakan, rumusnya adalah E sama dengan A kali D ditambah B kali C per A tambah B. Nah, jika mencari nilai C yang ada di sebelah sini, rumusnya adalah C sama dengan D kali A kuadrat per B kuadrat. Jika mencari nilai D sama dengan C kali B kuadrat per A kuadrat. Nah, jika bentuk gambarnya seperti ini, kesebangunan pada trapesium. Mencari EF, garis EF. EF sama dengan setengah kali AB dikurang CD. Atau EF sama dengan 1/2 dikali dengan kurang AB dikurang CD. Oke. Kusina kasih latihan di pertemuan ini. Kalian kerjakan di buku latihan matematika kalian. Soal yang pertama, membagi garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Soal yang kedua, perhatikan gambar. Oke. Tentukan nilai X dan Y-nya. Tentukan nilai X dan Y atau garis X-nya adalah CQ, garis Y-nya adalah CJ. Soal yang ketiga, perhatikan gambar. Tentukan nilai AB. Nah, nilai AB-nya di sini yang ditanyakan. Jadi hanya 3 soal aja. Oke, semoga kalian memahami materi di pertemuan ini. Kalian pelajari. Nah, kita berdoa selesai belajar di pertemuan ini. Bagi yang beragama Islam, tengadahkan tangan kalian. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kepada keburukan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga kalian memahami materi di pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.